billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita bersyukur Allah karuniakan kita kesempatan qiyamul lail berjamaah dan juga salat subuh berjamaah. Ini adalah rezeki yang besar dari Allah. Karena salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang pertama, barang siapa yang salat subuh berjamaah di masjid, Allah kasih zimmah. Apa itu zimmah? Allah kasih perlindungan dalam satu harinya. Lalu kemudian kalimat masyhuda salat fajar itu dipersaksikan di dalam Quran. Di waktu subuh ini berganti shift malaikat yang kemudian malaikat shift malam ya, handover sama malaikat shift pagi. Itu poinnya ada ngumpulnya di mana? Salat subuh. Jadi salat yang dipersaksikan itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah hadis Nabi Muhammad SAW tentang waktu pagi. Allahumma barik li ummati fi bukhuriha. Ya Allah, karuniakanlah keberkahan bagi umatku itu di waktu bukhur, yaitu dari waktu sebelum fajar ya, kalau kita berarti sekitaran sepertiga malam terus sampai bukhur, dari subuh sampai syuruk ya. Jadi salah satu nasihat banyak para ulama, dan kemudian ketika Nabi Muhammad SAW menegur Fatimah, bangunlah di pagi hari, jangan tidur setelah subuh, karena kemudian Allah memberikan rezeki yang sangat-sangat besar di waktu pagi ini ya. Jadi ini untuk kawan-kawan pengabdi masyarakat yang kemudian melayani masyarakat, andai kata nanti menghadapi shift malam pun ya, karena ini bapak-bapak polisi calon pelayan masyarakat bisa jadi banyak bergadang, tidurnya jam 8 aja Pak. Jadi kita tembusin aja sampai jam 7, setengah 8 udah syuruk kita baru tidur. Baik, hari ini saya diminta bicara tentang karir ya. Saya ingin membangun paradigma tentang karir ini, kita ambil dari paradigma bagaimana kita memahami kesulitan. Karena biasanya kalau misal kita bicara karir ini, kita bicara tentang hadapan-hadapan dan tantangan-tantangan yang kita hadapi. Jadi sebelum saya masuk begini Bapak Ibu sekalian, ketika kita belajar Quran, pendekatan pertama adalah kita belajar tentang kenapa ayat itu turun dan kemudian ayat itu bicara apa. Ya, ini namanya belajar secara letterlock gitu. Namun yang kurang di Republik ini, di Indonesia ini terutama, dan termasuk di major beberapa kajian-kajian Quran adalah bicara konteksnya, yaitu tadaburnya. Makanya kalau bapak-bapak masuk ke YouTube saya punya channel itu Quranic Insight for Entrepreneur. Jadi bagaimana dalam ayat Quran itu kita bisa mengambil pelajaran yang mudah diimplementasikan dalam kehidupan. Itu yang kemudian kami ingin hadirkan. Maka pada pagi hari ini insya Allah kurang lebih dalam nggak lama 40 menit ke depan sambil kita nunggu syuruk ya. Dan ini juga hadis Nabi sahih, barang siapa yang kemudian bertahan di masjid setelah salat subuh berjamaah sampai kemudian syuruk ya. Syuruk itu kalau di layar TV ini terbit matahari ditambah 15 menit itu syuruk. Yang sebetulnya secara syariat menandakan mulainya waktu duha ya. Jadi salat syuruk, salat duha, salat hajat, salat istikharah, salat syukrul wudu bisa digabung itu, karena dalam ibadah sunnah niat bisa digabung. Nah, barang siapa yang kemudian dari ibadah subuh bertahan di masjid dalam zikir, dalam mauizah hasanah, dalam mengingat Allah, kemudian nanti waktu syuruk salat 2 rakaat baginya pahala haji sempurna.
Nabiullah Muhammad SAW mengucapkan 3 kali tamam, 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 sempurna, sempurna, sempurna. Ya. Jadi kalau antrian haji panjang, ini yang setara pahala haji adalah sholat syuruk 2 rakaat. Tapi nggak bisa menggugurkan haji. Jadi jangan sampai gimana antum nggak naik haji, nggak, aneh udah sholat syuruk tiap hari, itu nggak bisa juga. Ya. Bapak-bapak nih para komandan harus ikhtiar juga ikhtiar juga naik haji. Maka pagi ini temanya adalah memaknai kesulitan. Ya, sekali lagi apa memaknai kesulitan. Di surah Al-Insyirah, ya, rata-rata udah pada hafal. Kesulitan ini kemudian dibahas. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku sudah mensyarah sadr? Ya, sadr itu bahasa Arab artinya ruang di dada. Sadrak, dadamu wahai Muhammad. Alam nashrah laka sadrak. Dan ini berulang nanti di doa Nabi Musa alaihissalam, Rabbishrah li sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, wa yassirli amri, permudahlah urusanku. Jadi alam nashrah laka sadrak ini adalah kemudian tantangan dari sebuah informasi dari Allah bahwa hati Nabi Muhammad sudah dilapangkan. Ini ayat turun di Mekah. Kenapa ayat pertamanya alam nashrah laka sadrak? Karena Nabi berdakwah dihina, ya, nggak diterima orang, diludahin, dilempar debu, ya. Yang awalnya posisinya terhormat jadi kemudian harus berseberangan dengan kaum musyrikin Mekah. Maka Allah menyebutkan alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku telah lapangkan dadamu? Wa wada'na anka wizrak. Aku sudah meringankan, menurunkan bebanmu, alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan sebutan bagimu. Ini kalau kita promosi namanya. Kalau kita ini namanya di-announce, ya, dinaikkan. Siapa yang menaikkan? Allah. Wa rafa'na laka dzikrak. Panggilanmu yang dulu kemudian kamu dihinakan, kamu diangkat. Nah, ayat 6 dan 7 Bapak Ibu sekalian, ini yang kemudian akan menjadi bahasan kita pada kesempatan pagi ini. Inna ma'al usri yusron. Boleh sama-sama diulangi? Inna ma'al usri yusron. Ya, kalau saya pecah-pecah, inna sesungguhnya, ma'a bersama, al usri kesulitan, yusron kemudahan. Ya. Jadi ayat kelimanya, mohon maaf, ayat kelima dan keenam, fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Nah, inilah pentingnya kita membaca tadabbur dan membaca tafsir. Maka terjemahannya sangat sederhana. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusran, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Saya akan bahas. Begitu ayat ini, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak, fa. Berarti kan ini langsung fa. Dalam ilmu sastra bahasa Arab atau ilmu lugah, begitu ada kata fa, itu artinya langsung, ya, langsung, cepat. Seperti di bawahnya wa ila rabbika farghab. Jadi ada fa itu memaknainya adalah langsung. Maka ketika Nabi menghadapi banyak tantangan di atas, fa inna ma'al usri yusra, maka inna sesungguhnya, sungguh-sungguh. Ini Allah bersumpah sungguh-sungguh, ma'al usri, coba ulangi, ma'al usri yusron, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ayat ini kadang-kadang nggak disadari, terjemahnya sudah benar, kalimatnya sudah benar, tapi kita suka ngomong begini. Kalau ngadepin kesulitan, kita ngadepin tugas di kerjaan, ya, di sekolah, di pendidikan, kita kadang-kadang gini. Setelah ini ada kemudahan. Apa kalimatnya? Setelah. Bentar lagi nih kayaknya ada kemudahan. Padahal Bapak Ibu sekalian, ayatnya adalah ma'a. Ma'a itu sama kayak saya sama tim dokumentasi tadi kesini dari Merkur Simatupang, itu jalan sama-sama. Ini namanya ma'a. Innallaha ma'ana ma'a. Jadi bersama kesulitan itu ma'a, itu langsung satu paket sama kemudahannya. Itu cara baca kehidupan. Ya. Saya nggak tahu nanti Bapak Ibu, ya, kawan-kawan nih, ya, para pengabdi masyarakat, apa yang kemudian dihadapi nanti di karir. Itu pasti nggak mudah, Pak.
Kalau kita bersentuhan sama hukum, ya, bersentuhan sama perkara, bersentuhan sama kasus orang, itu nggak gampang sama sekali. Ya, saya paham karena saya 80% kerja juga di bisnis, ya. Nah, maka dari itu ketika kita menghadapi kesulitan, bersama itu langsung ada kemudahan. Saya ambil contoh, ya, karena saya di bisnis. Gini Bapak Ibu sekalian, kenapa sebuah bisnis itu bisa bertahan? Karena dalam ilmu bisnis itu ada yang namanya kuncian value. Saya sekarang lagi banyak riset mie gacoan karena lagi pengen bangun bisnis mie. Kenapa mie gacoan 260 cabang? Anda bisa bayangkan. Hari ini bangun central plant, bangun pabrik gede mie gacoan itu. Di mana-mana rame, ya. Kuliner yang lain lagi lay down, dia rame terus rame karena gacoan mengunci sesuatu yang sulit. Mie grill harga 10.000. Sulit Pak. Sulit kita ngejar COGS, nilai bahan baku. Sulit mengejar supply chain begitu sulit. Dan begitu dia punya tempat, parkirnya lebar, dia bangun ulang dan segala macam. Jadi bisnis itu makin sulit. Namanya barrier to entry. Barrier to entry itu orang masuk tuh jadi ada barirnya. Kalau misalnya bisnis itu mudah, everybody can do it. Perhatikan. Begitu everybody can do that things, maka Anda akan masuk dalam namanya red ocean, kompetisi tinggi. Apa yang buat teman-teman promote? Ya, saya doakan semoga keberkahan pagi ini, subuh ini, doa dari kita semua, barokah Quran, semoga jenderal semua ini insyaallah. Ya, rasanya cukuplah segini, bolehlah populasi jenderal di entah 10-15 tahun lagi insyaallah. Bintang 1 kayak bintang 2 kayak. Apa yang membuat antum naik nih di jenjang kepolisian ya? Karena cuma antum yang bisa lakukan itu, makanya naik. Kalau misalnya nggak naik ya, saya tuh punya, mungkin nanti kenal, saya punya kawan, nggak ada dari keluarganya itu kepolisian, nggak ada, dari Balikpapan, ikut Paskibraka. Saya ketua Rohis, dia ketua OSIS. Kami akrab, iktikaf bareng, akrab lah pokoknya, teman dari SMP SMA. Hasbiristama namanya. Ya, sekarang terakhir saya dengar sempat di Propam, terus kemudian Akpol, lulusan sini juga, PTIK. Ya. Hasbiristama. Itu kalau saya ngobrol sama dia, ya sekolah ke Itali, sekolah lagi di UI dan segala macam, yang dihadapi kesulitan, karirnya bagus, keberterimaannya bagus. Ya, yang meng-create Polish Film Festival kan, gitu. Jadi bikin kreasi, bikin film dan segala macam. Jadi kenapa kemudian karir jenjang naik? Ya, karena Anda melakukan yang susah-susah. Jadi coba sama-sama, inna ma'al usri yusron. Dia satu paket Pak. Jadi saya minta teman-teman yang ada di sini kalau pusing, ya Allah punya komandan begini banget, misal. Ya Allah punya komandan begini banget, ya Allah punya titipan kas begini banget, itu harus ngaji ke sini. Ma'al usri yusron. Ntar lagi ada kemudahan. Ini membangun sangka baik. Di bisnis itu kalau dihadapi sulit, berarti Allah lagi mau ngasih kuncian value. Allah lagi mau ngajarin kita. Karena kalau kita bisa lewatin kesulitan, orang lain nggak bisa lewatin kesulitan. Coba ya, bikin aplikasi Gojek itu sulit setengah mati. Ya, bikin platform kayak Bukalapak itu sulit setengah mati. Pokoknya setiap industri yang sulit, ya, warung steak and shake misalnya punyanya Mas Jody, warung steak and shake itu bikin steak pesan lah, cepet, harga segitu susah. Ya, supply chain-nya gimana, arus pasoknya gimana. Nah makanya orang yang melewati susah-susah itu pasti dapat yang mudah-mudah. Saya ulangi sekali lagi ya. Kalau kita lewati yang susah-susah, kita dapat yang mudah. Makanya Qiyamul Lail, bangun dini hari itu susah, sholat subuh susah, tapi bersama susah itu ada kemudahan. Ini tafsir yang pertama. Yang kedua, sesuatu yang diulang Allah 2 kali itu penting. Kan sebetulnya Allah bisa aja, fa inna ma'al usri yusron, udah cukup, that's it. You juga paham, tapi Allah mengulangnya 2 kali, inna ma'al usri yusron. Allah mengulangnya 2 kali. Jadi yang kedua adalah kalau Allah udah ngulang 2 kali, itu penekanan bagi kita. Maka ini sebuah perspektif bagi kita bahwa ya kita mesti yakin karena Allah ulang 2 kali, Allah janji 2 kali. Ini tafsir yang kedua. Tafsir yang ketiga banyak yang nggak tahu nih. Coba sama-sama. Al-usri. Coba lagi.
Kalau bahasa Arab itu ada alnya, itu sama kayak bahasa Inggris itu the. Kayak ini Darul Ilmi ya. Khair. Masjid Darul Ilmi, maka ini bisa saya sebut the masjid. Apa itu the masjid? Masjidnya jelas. Dalam bahasa Arab kalau ada al-usri itu namanya isim ma'rifah, kata benda yang jelas kesulitannya apa. Al-usri di sini adalah kesulitan Nabi berdakwah pada musyrikin Mekah. Kesulitan Nabi nggak diterima oleh masyarakatnya ketika berdakwah. Itu al-usrinya. Maka ada alif lamnya. Sebaliknya yusron tanpa alif lam. Saya pelan-pelan ini ya. Yusron tanpa alif lam. Kan fa inna ma'al usri yusron, bukan fa inna ma'al usri al yusron, enggak ada alif lamnya. Apa maksud tidak ada alif lam? Dalam gramatikal bahasa Arab disebut dengan isim nakirah. Apa itu isim nakirah? Kemudahannya enggak jelas apa. Kemudahannya bisa banyak, bentuknya juga jamak ya. Kan banyak yang bilang kemudahannya itu berarti banyak. Sebetulnya kemudahannya ya apapun kemudahannya, itu namanya yusron. Maka Allah yang menyebutkan bersama satu kesulitan yang definitif. Bersama satu kesulitan yang definitif. Itu terdapat kemudahan yang antum nggak sadari, kemudahan yang sangat banyak. Bersama satu kesulitan yang definitif. Dan Allah mengulang ini 2 kali. Inna ma'al usri yusron. Maka di ayat 5 al-usrinya disebut, di ayat 6 al-usrinya disebut, di ayat 5 dan 6 al-usrinya sama. Saya ulangi sekali lagi ya. Al-usrinya apa? Sama. Sementara yusronnya berbeda dan bisa banyak. Maka alim ulama menyebutkan tidak mungkin satu kesulitan bisa menghadapi 2 kemudahan. Apa kata ulama tafsir? Tidak mungkin satu kesulitan bisa menghadapi 2 kemudahan. Tenang aja sama sulit mah. Sama kesulitan itu yang akrab, yang sangka baik. Jangan sampai ngomong ke Allah gini-gini banget sama saya. Berarti Allah itu ingin membentuk. Ya. Saya punya pengusaha, mentor ya, yang mengajarkan banyak hal. Saya nggak bisa sebut namanya. Itu bisnis alat berat, utang 68 miliar Pak. Call-nya di bank sampai 60. Wah udahlah, udah jelas lah laporan ini tuh beliau hadapi. Tapi karena itu beliau sekarang jadi pengusaha internasional. Karena 68 M dikejar, jadi beliau alat berat beli, terus kemudian proyek sawitnya nggak jalan, ya akhirnya kolateral ke belakang 68 miliar itu, nggak main-main. Pagi, siang, sore, malam, 2 tahun, 3 tahun hadapi. Tapi karena itu ketemu subuh berjamaah, ketemu tahajud, ketemu disiplin, ketemu gimana berumah tangga dengan baik, ketemu bakti orang tua, ketemu banyak hal, ketemu belajar, akhirnya belajar keuangan dan seterusnya. Itu. Jadi perspektif kita pada hal tersebut harus kita pahami. Karena kita fokus tafsir di sini, kita akan dalamin dari 3 hal tadi. Kan saya sudah bahas tadi ya, yang pertama apa? Ma'a. Coba lagi apa? Ma'a. Satu paket dengan kesulitan, maka datang kemudahan. Yang kedua adalah diulang berapa kali? 2 kali dalam Quran. Dan yang ketiga adalah apa? Kesulitannya definitif, al-usri, sementara yusronnya bentuknya tidak definitif, jamak. Kemudahannya bisa macam-macam yang belum definitif. Jadi Allah bisa hadirkan banyak. Kita akan masuk kepada Quran, kisah lagi. Bagaimana kemudian Quran mengajarkan kesulitan itu bawa kemudahan. Ini banyak yang nggak sadar ini. Kita semua dari SD udah tahu kisahnya, yaitu Nabi Musa dikejar Fir'aun. Apa? Nabi Musa dikejar Fir'aun. Jadi Nabi Musa dikejar Fir'aun. Ini dialognya ada di surah 26 Asy-Syu'ara ya. Nanti kalau mau dilihat ayat 60-an ya. Ayat 60 mulai dari ayat 60 betul. Jadi begini Pak, singkatnya. Nabi Musa alaihissalam itu sebetulnya lahir dari Bani Israel. Tapi karena laki-laki, bayi laki-laki Bani Israel itu mau dibunuhin sama Fir'aun, ya. Jadi sama Allah diilhamkan kepada ibunya Musa, larutkan di Sungai Nil, falqi fil yam.
Ini Nabi Musa akhirnya nyangkut, Pak. Nyangkut di mana? Nyangkut di belakang pekarangannya Firaun, diambil sama istrinya Firaun. Udah kita jadikan anak aja, kita asuh. Singkat cerita, masuk tuh ke kerajaan. Nah, ini namanya teori konspirasi juga ya. Allah tuh punya konspirasi itu dahsyat. Yang awalnya mau dibunuh malah masuk dalam rumah. Saya ulangin ini. Ini konspirasinya Allah. Yang awalnya mau apa? Dibunuh malah masuk dalam kerajaan, ya. Makan bubur kerajaan, pakai pampers kerajaan, ya, ikut PAUD di kerajaan, dan diasuh sama Firaun langsung. Makanya ini tenang aja bagi kawan-kawan yang lagi berkarir ya di tengah hiruk pikuk atau misalnya banyak kejahatan orang pengen jatuhin kita dan segala macam. Kalau antum pegang subuh, pegang Allah, Allah kasih konspirasi untuk antum. Allah jaga antum dengan konspirasinya Allah. Makarnya Allah tuh lebih hebat lagi, konspirasi Allah tuh lebih hebat lagi. Antum tenang aja. Nah, berikutnya, singkat cerita, Nabi Musa ini akhirnya keluar dari ekosistem Firaun, malah membela Bani Israel. Siapa Bani Israel itu? Adalah orang-orang yang kemudian, tanda petik, orang-orang yang kemudian dirawat oleh, diperbudak oleh Firaun untuk bangun piramid itu. Jadi dizalimi nih si Bani Israel. Atas perintah Allah dibawa ini Bani Israel, budak-budak ini keluar dari Egypt, keluar dari Mesir, menuju apa? Palestina. Antum bisa bayangkan punya proyek perumahan 5 hektar, bangun rumah 10.000 unit misalnya, bangun rumah 5.000 unit, pagi-pagi tukang hilang. Nah, kira-kira begitu. Kebayang ya? Ya, Pak polisi di sini, ya, antum berbisnis, punya perumahan, tukang ada sekian ratus orang, pagi-pagi tukang hilang. Ini kemana karyawan saya? Ini dibawa sama Musa. Maka kalimatnya dari ayat 60, fa'atsbahum musyriqin. Jadi mereka Firaun ngejar Musa di waktu syuruk. Nah, lalu kemudian di ayat 61 ini Nabi Musa alaihissalam ini akhirnya terjebak dengan antara Firaun dan laut. Ya, ini kisahnya sudah kita dengar dari SD ini. Falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Jadi begitu Nabi Musa alaihissalam ini saling lihat-lihatan dengan Firaun, falamma tara al-jam'an, maka orang-orang Bani Israel mengatakan kita akan terkejar di depan laut, di belakang pasukan Firaun, senjata lengkap. Jadi Nabi Musa dari malam jalan kaki sama Bani Israel. Ini pasukan Firaun pakai kereta, pakai kuda, kekejar, Pak. Debu-debunya udah kelihatan. Sementara Nabi Musa ngelihat di depan ada apa? Ada laut. Kita menyebutnya dead end. Ini sama kayak bisnis ya. Di depan mimpi mau bisnis, mau mencapai profit dan seterusnya, ternyata di belakang kejaran debt collector, kurang lebih begitu. Nah, di belakang kejaran kasus, kejepit. Ini situasi kejepit. Sulit ini kan? Sulit. Di depan lautan, di belakang Firaun. Kalimatnya inna lamudrakun. Lalu kemudian ketika Bani Israel itu ngomong inna lamudrakun, kalimat dari sini qala ashabu Musa, berkata orang-orang yang membersamai Musa, mensabati Musa. Siapa ini Bani Israel ini? Inna lamudrakun, kita akan kekejar nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, para jenderal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti antum kalau punya mimpi yang nanti meragukan biasanya adalah orang terdekat. Kalau antum punya mimpi yang meragukan siapa? Orang terdekat. Sini siapa yang meragukan ini? Yang ikut Bani Israel yang memang belum bersamai. Wah Musa, ini kelihatannya kita akan kekejar nih, abis nih kita. Apa kata Musa? Kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Enggak begini, Robku akan memberikan aku petunjuk. Nah, ini adab juga. Kalau lagi kesulitan itu jangan sangka buruk. Tenang, nanti Allah kasih petunjuk. Coba lihat ini ya, bagaimana kemudian Allah kasih kemudahan. Fa'auhayna ila Musa, ya. Maka Allah mewahyukan kepada Musa, anidrib bi asakal bahar. Pukulkanlah tongkatmu ke lautan ini. Fanfalaqa fakana kullu firqin kataudil azim. Maka lautan itu terbelah. Saya singkat saja ceritanya. Bapak Ibu sekalian begini. Lautan kesulitan. Coba ulangi, lautan. Tapi siapa yang menenggelamkan Firaun dan pasukannya? Lautan. Lautan itu kesulitan, tapi itu juga solusi. Dan ini Pak, nggak pakai perang. Begitu kebuka, Musa lewat sama pengikutnya.
Begitu Fir'aun masuk, Musa noleh ke belakang, mana nih Om Fir? Gitu kan. Kelelep di belakang. Nggak pakai perang, nggak pakai pedang ketemu pedang, nggak pakai kelahi, nggak pakai apa, kelelep sendiri. Ini ilmu wirid mahal nih. Mohon maaf ya, calon-calon jenderal yang dimuliakan Allah, antum tuh kalau dimusuhin orang kadang-kadang nggak usah dilawan. Kalau ada yang jahat sama antum gak usah dulu, sujud sama Allah, tawakal sama Allah, lakukan yang wajib, lurus bener, entar tenggelam sendiri. Wallahiladzim. Pegang nih kajian subuh. Jangan lupa kalau jadi jenderal undang-undang, jangan lupa. Antum kalau dijahatin orang, tenang aja. Lah Musa itu mau dibunuh, nggak bayangin. Bukan sekedar mau diturunin pangkat, bukan sekedar mau dimutasi, bukan sekedar mau dihantam ini hantam itu, mau dibunuh. Nggak punya apa-apa, Musa lemah, Bani Israel juga lemah, orang budak, kurang gizi, gimana? Tapi dilewatkan Allah laut, begitu ke belakang lautnya menenggelamkan Fir'aun. Itulah kesulitan, tapi itulah solusi. Coba perhatikan. Itulah kesulitan, tapi itulah solusi. Kalau kita ngelihat kesulitan tuh kadang-kadang solusi. Ini kenapa harga bahan baku mahal? Ini kenapa kok sulit nih? Itu solusi. STIK, PTIK, sekolah ini sulit. Dan gak semua polisi mau sekolah. Jujur aja saya. Tapi karena antum lalui ini, ngerjain tugas, ikut sekolahnya panjang. Saya ngeliat kawan saya Hasbi itu, ya ke Italia. Dia bilang, Bibi kok nggak capek-capek sekolah, nggak apa-apa lah, aneh senang belajar katanya gitu. Itu susah, tapi masya Allah, Allah bukakan pintu jalan kebaikan. Coba lihat pimpinan-pimpinan kita tuh, yang jagoan-jagoan, yang mimpin kepolisian, ada jenderal bintang 3, ada jenderal. Coba lihat apa yang mereka lalui, kesulitan. Nah jadi ini perspektifnya. Nah berikutnya, ini ilmu yang banyak gak difahami. Gini, waktu ada laut, Bapak Ibu sekalian, apa wahyunya Allah ke dalam Nabi Musa? Fa'auhayna, coba ulangi. Fa'auhayna ila Musa. Coba diulangi. Fa'auhayna ila Musa anidrib. Coba lagi. Bi'asok al-bahr. Pukulkanlah dengan tongkatmu al-bahr. Bahar itu lautan. Doroba anidrib. Bapak Ibu sekalian, saya tanya sekarang sama teman-teman, tongkatnya jatuh dari langit atau sudah di tangannya Musa? Tongkatnya jauh atau dekat? Tongkatnya sudah dari lama di tangannya Musa atau diturunkan dari langit? Sudah dari tangan Musa. Jadi ilmu dalam Quran ketika menghadapi kesulitan, solusinya itu yang dekat. Solusinya yang apa? Yang dekat. Yang dekat itulah kekuatan. Kalau Bapak Ibu suka belajar bisnis di Instagram, saya punya kawan namanya DWK Prayoga, itu pebisnis, 1 juta follower ya, dia cukup terkenal. Kami itu bersahabat dari beliau utang 7,7 M, ngumpulin uang orang untuk sebuah proyeknya fiktif, dia yang dikejar orang 200-an, udah lunas alhamdulillah sekarang, 200-an investor, dia beresin 4 tahun 5 tahun sampai sakit segala macam, diabetes segala macam. Dewa itu nyoba ternak kambing, gagal ini gagal, padahal bisanya nulis dan ngomong. Maka saya bilang, wah kenapa nggak pakai tongkat Musa nulis? Dia coba nulis, nerbitin sendiri buku, untung 40 juta, nulis lagi, nerbitin lagi buku, untung 120 juta. Lama-lama nulis digital, lama-lama. Saya sempat akhirnya bikin yayasan sama dia, penghasilan dia itu 1 M sebulan, Bapak Ibu sekalian. Lewat nulis, lewat edukasi, bisanya ngajar, ya ngajar. Jadi solusi itu selalu dekat. Maka kenapa Bapak Ibu sekalian malam ini Taki Malik mimpin Qiyamul Lail itu? Waktu diskusi sama Ustaz Taki Malik, saya bilang, Ki, yuk Qurannya kuat, kenapa nggak setiap malam minggu Quran terus? Masya Allah, begitu naik belum lama, belum 1 bulan, Allah udah taruh di tempat yang dimana ini antum, insya Allah nanti yang mimpin negeri ini, amin. Ya. Allah bukakan jalan. Jadi selalu solusi itu yang apa? Dekat.
Saya agregator Almas Fried Chicken, Pak. Bangun 28 outlet Almas. Saya agregator, kami menghimpun nanti menghimpun investor, kita taruh satu CV. Jadi di luar batas OJK ya, karena batas OJK satu CV bisnis nggak boleh lebih dari 49 orang. Itu kami menghimpun 78 miliar, Pak, alhamdulillah. Setahun ini Allah kasih saya banyak kemudahan, dan sekarang di bawah kami itu ada 28 outlet dari 160 outlet Almas Fried Chicken. Itu yang pertama, teman deket ini Bang Oktawirayo itu teman deket, owner Kebuli Abuya. Jadi waktu saya ngalamin kesulitan, beliau tuh teman deket satu. Yang kedua, saya suka ayam. Jadi ayam Bang Okta itu deket-deket. Jadi solusi itu nggak pernah yang jauh. Solusi yang dekat. Bisanya apa? Ini ilmu-ilmu yang kedua. Ya. Dan ilmu yang ketiga itu tadi Bapak Ibu sekalian menjadi akhir dari ceramah saya hari ini ya, untuk kemudian kita sama-sama muhasabah. Nanti setelah ini ada tanya jawab, boleh sambil nunggu syuruk. Begini Bapak Ibu sekalian. Ketika Nabi Musa itu mulai kalimatnya dalam Quran falamma taro al jam'an, dalam kaidah bahasa Indonesia ini namanya resiprokal. Resiprok itu saling. Saling itu Fir'aun ngelihat Musa, Musa ngelihat Fir'aun. Falamma taro'al jam'an. Taro itu saling melihat, jam'an dua kelompok, ya. Musna. Jadi kata benda dalam bahasa Arab jamak, ya. Maka kalau sudah saling melihat, Pak, itu sebetulnya hitungan logis, hitungan ilmiahnya kekejar. Kalau kita ngomongnya apa nih di kepolisian, hitungan teknis ya, hitungan lapangannya udah kekejar, ini udah mah lewat. Karena udah apa? Taro'al jam'an. Nah kita lihat ini kalimatnya. Inna lamudrokun. Qala sabu Musa inna lamudrokun. Kita akan terkejar. Nah maka bagaimana kemudian menghadapi kesulitan? Kita belajar dari Musa. Nabi bisa ngomong kalah. Enggak begitu. Inna ma'iyya, sesungguhnya Allah bersama saya. Ma'iyya Rabbi sayahdin, akan memberikan petunjuk. Bapak Ibu sekalian, waktu Nabi Musa ngomong inna ma'iyya Rabbi sayahdin, Nabi Musa nggak tahu lautan bakal terbelah. Pelan-pelan nih saya. Ketika Nabi Musa ngomong enggak akan terkejar, insyaallah. Allah akan kasih petunjuk. Itu Nabi Musa juga nggak tahu lautan akan terbelah, nggak tahu. Sama kayak Nabi Ibrahim, kun bardan wasalaman, jadilah api dingin dan menyelamatkan. Nabi Ibrahim juga nggak tahu. Dalam riwayat hadis, saya belajar dari guru saya, beliau S3 Sudan hadis itu. Dalam perjalanan Nabi Ibrahim itu ke pembakaran itu Jibril tuh datang. Minta tolong apa? Kata Jibril kepada Ibrahim. Lalu keluar tuh kalimat, hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula. Keren, Pak. Nabi Ibrahim tuh nggak tahu api bakal dingin. Tawaran dari Jibril aja beliau tolak. Langsung ngomong, hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Nabi Daud juga nggak tahu kalau misalnya ya, yang beliau lawan Jalut, atau dalam istilah perjanjian lama Injil David versus Goliath, ya. Goliath, Nabi Daud juga nggak ngerti kalau Goliath itu bisa jatuh. Tapi masalah sangka baik sama keyakinan ditaruh di depan sebagai down payment. Ini yang mahal. Ya, maka saya kasih konsep Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini bisa jadi pegangan buat teman-teman. Masalahnya sama nih, brother. Antum nih misalnya 3 orang, 4 orang masalahnya sama. 4 orang lah. Sama masalahnya yang dihadapi, tapi satu yang punya sangka baik sama Allah, dia nanti akan Allah angkat. Allah sesuai prasangka hambanya. Ini kita belajar. Kalla inna ma'iyya rabbi sayahdin. Baru kemudian turun. Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asaqal bahr. Ustadz, kita kan bukan nabi. Masa kita dapat wahyu? Bukan wahyu, namanya ilham. Namanya apa? Ilham.
Nanti Allah ajarkan, Allah kasih petunjuk, hubungi ini, silaturahim ke sini, coba dibeginikan. Turun tuh ilham di hati. Makanya salah satu doa yang perlu diulang-ulang nih untuk calon-calon jenderal, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Surah Al-Kahfi ayat 10. Rabbana atina min ladunka rahmah, ya Allah kasih saya rahmah, wa hayyi' lana min amrina rasyada, dan atas urusan ini karuniakan saya rusdah. Apa itu? Karuniakan saya petunjuk. Nah, jadi inilah Bapak Ibu sekalian, dinamika nanti kita menghadapi karir, caranya udah Allah tuntun di dalam perspektif Quran. Ya, satu, ketika kita lihat kesulitan, yakin bersama kesulitan itu satu paket, ada apa? Kemudahan. Kalau guru saya ngajarin tuh lucu, dia ngomong gini, namanya hadiah itu ada bungkus kadonya. Ada apa? Kalau mau dapat hadiah berarti harus terima apa Bapak Ibu? Bungkus kado. Ya, teman kita baru pulang dari Eropa, dia ngasih sepatu Louis Vuitton 40 juta, kan pasti pakai bungkus, pakai paper bag, nggak mungkin langsung dikasih sepatunya. Maka kalau mau dapat sepatu Louis Vuitton, iya sama bungkusnya kita terima, setuju? Walaupun bungkusnya nggak kita pakai, ya namanya juga bungkus kado, bungkusnya harus kita terima. Ya. Dikasih mata atasan kita, ya baru pulang dari umroh, dia kasih sajadahnya indah, tapi pasti ada bungkusnya. Ya, bungkusnya mungkin nggak menarik bagi kita, mungkin bungkusnya kita nggak pengen, tapi kita harus terima. Nggak mungkin bos kita bawa langsung sajadah, nih bro pakai, langsung dikasih sajadah, enggak, pasti ada bungkusnya. Nah, kemudahan itu dalam perspektif Al-Quran, dia nggak turun tanpa bungkus. Bungkusnya namanya apa? Kesulitan. Kenapa Nabi ke Madinah? Mekahnya sulit, tapi begitu di Madinah, Nabi punya wilayah, diangkat jadi pimpinan, bisa bangun sampai 100.000, bisa bangun sampai 10.000 pasukan di Fatu Mekah. Madinah membawa banyak kebaikan setelah 13 tahun kesulitan Mekah. Ya. Kenapa Al-Fatih, ya, itu kemudian penaklukannya bersejarah. Kalau bawa bapak ke Turki masih ada tuh sisa rantai di lautnya, karena naikin kapal ke Selat Tanduk Emas itu. Ya, maaf, Teluk Tanduk Emas itu. Makanya Teluk Tanduk Emas itu awalnya ngantem Konstantinopel dari depan, karena dinaikin kapal di Bukit Galata itu, akhirnya dia bisa ngantem dua arah. Al-Fatih. Orang-orang yang melewati kesulitan semua tuh. Sudirman melewati kesulitan semua. Pahlawan-pahlawan kita yang jagoan-jagoan tuh melewati kesulitan semua. Perang gerilya, sulit-sulit semua. Nah, makanya jamaah sekalian, semoga dengan perspektif ini kita jadi, ya bukan kita minta kesulitan, tapi setelah ada kesulitan datang kita punya hati yang baik. Karena nazroh, nazroh itu ya. Nazroh itu pandangan Allah itu pada hati. Allah la yanzuru bisuwarikum wa jasadikum, Allah walakin yanzuru biqulubikum. Allah tuh melihat di sini. Jadi kalau kami ngaji sama Habib Umar, ya, yang kemarin baru datang, Habib Umar tuh selalu mengatakan, tempat di mana Allah memandang dirimu, disitulah kamu harus baik-baik. Ya. Kadang kita baca Qur'annya kenceng, wiridnya kenceng. Kenapa ini nggak mujarab? Ininya kotor, Pak. Kotor sama sangka buruk, kotor sama jengkel sama orang, kita nggak lapang dada. Padahal Allah itu nazrohnya atau pandangannya kemana? Ke hati ini. Ya, maka sangka baik. Ya. Sangka baik sama Allah. Satu angkatan kok karirnya duluan, nggak adil deh kayaknya pimpinan saya. Sabarin aja. Ini juga drama kehidupan. Mana ada orang bisa adil kecuali Allah. Sabarin aja, sangka baik. Kita udah nge-fight di satu posisi, kita nggak dapet, sangka baik. Allah lihat mungkin kita nggak sanggup, mungkin kita juga bakal nggak ngerti, mungkin nanti posisi itu bisa membahayakan bagi kita, ya sangka baik aja. Kita udah cakep-cakep di satu posisi, kena mutasi lagi, ya mungkin Allah mau nunjukkan. Berapa banyak kawan-kawan kita itu dimutasi ke daerah, malah kemudian di situ malah ketemu link-link yang lebih dahsyat lagi ketimbang di kota. Berapa banyak? Ya berapa banyak? Kalau kita mau sangka baik sama Allah.
Jadi pertemuan pada pagi hari ini, saya diamanatin bicara tentang karir itu sebetulnya akhirnya jadi mudah aja. Semua itu dilawan pakai ruang hati yang namanya apa? Sangka baik. Mulai dari tadi Al-Insyirah, kisah Musa, sangka baik. Maryam itu terkenal bapak ibu orang soleh, anaknya Imran, diasuh sama Zakaria dari kecil di mihrab, Pak. Maryam tuh dari kecil di mihrab, dari kandungan sudah diwakafkan ibunya, diserahkan ke jalan Allah. Maryam hamil, Pak, tanpa suami, coba bayangin. Ngomongnya aja soleh, solehah, hamil di luar nikah, coba Pak, Maryam. Sampai di Quran tuh Maryam pergi ke pinggir kota, lahir sendirian di bawah pohon kurma, coba dibayangkan. Tapi sekarang Pak menjadi satu-satunya wanita paling mulia di dua agama. Di Katolik Protestan disebut Bunda Maria, di Islam Maryam. Menghadapi kesulitan Pak, mulia. Karena gak punya suami, punya anaknya bayinya ngomong, aku adalah Abdullah, Nabi, seterusnya, aku akan bawa Injil dan seterusnya. Punya anak Nabi, kesulitan Pak. Tapi apa? Harus punya drama, harus melewati skenario, hamil tanpa disentuh, hamil tanpa suami. Makanya kalimatnya bahagia, difitnah pelacur dan lain-lain, itu susah. Maryam. Nabi Yusuf, ini biar kita gali-gali dikit ya. Nabi Yusuf kurang sulit apa? Punya 11 saudara, dia cuma koalisi sama Benjamin, 9 saudaranya jeblosin ke dalam sumur, ngebunuh, niat ngebunuh, dorongin ke dalam sumur. Dari bawah sumur ketemu budak, ada orang safar dagang mau ngambil air, ketemu anak, dijadikan budak karena manusia temuan. Masuk ke kerajaan, difitnah, ganggu istri pejabat. Masuk sijin, masuk penjara, ujungnya menteri keuangan, ujungnya raja Mesir. Coba, itu drama. Jadi ya Allah, ya. Maka mudah-mudahan hati kita ini istiqomah. Saya juga kadang ceramahnya gampang, prakteknya susah ya Pak ya. Ya Bro Fadli ya, Masya Allah, komandan. Ya karena kita bisnis setiap hari ya, jadi ilmunya kita tahu, tapi nggak mudah juga ketika ngejalanin. Saya rasa demikian. Ya, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi inni liman zalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni liman zalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni liman zalta ilayya min khairin faqir. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Saya di akhir ini menitipkan doa naratif saja kepada Bapak Ibu sekalian semua. Tidak semuanya punya kesempatan sekolah di STIK, PTIK. Ya. Saya sangat-sangat mendoakan, karena saya juga dekat sama saudara saya, udah sama-sama dari Balikpapan, dekat banget sama Bang Hasbi ini. Ya, kita jangan mau, ini titipan saya, kita jangan mau institusi kepolisian kita itu kemudian didegradasi sama orang. Karena menurut saya, ini saya objektif ya Pak, karena kalau misalnya institusi kita didegradasi sama orang atau distigmatisasi sama orang, siapa lagi ruang penegakan hukum yang bisa kuat? Ya, jadi kita jaga betul-betul. Antum akan memimpin institusi ini, sadari betul-betul kesempatan yang dari Allah. Niatkan betul-betul. Ini saya titipin terakhir mulu. Boleh minta jabatan tuh boleh. Hirs, bersemangat mau jadi jenderal tuh boleh. Ayatnya apa? Nabi Yusuf. Jadikan aku, aj'alni khazainil ard, jadikan aku bendaharawan negeri, jadikan aku menteri keuangan negeri. Begitu dia ngomong sama raja, ini hafizun alim, sesungguhnya aku pandai menjaga dan aku berilmu. Ya, saya ngisi di Telkom, ya ngisi di beberapa BUMN itu setiap ketemu profesional muslim saya doain. Insya Allah direktur Garuda. Dia tuh ngomongnya apa? Jangan deh Ustadz, jangan deh, saya nggak mau. Antum jangan kayak gitu. Ya, beberapa kawan-kawan saya selalu saya doain begitu. Ya, Bismillah Kapolri, mudah-mudahan someday. Ya, Bismillah jadi jenderal, harus punya hirs. Dengan niatan apa? Memperbanyak kebaikan.
menggunakan kekuasaan, menggunakan posisi untuk menduplikasi kebaikan. Ini Pak, kalau bukan orang yang baik nggak muncul Qiyamul Lail ini. Tapi karena yang berpengaruh orang yang baik, oke, kita Qiyamul Lail bareng-bareng. Udah, akhirnya ada Qiyamul Lail, kajian subuh. Maka harus punya hirs. Ya, harus punya hirs. Jadi saya mendoakan semoga Allah mudahkan karir teman-teman yang ada di sini, mudahkan sekolahnya, mudahkan akademiknya, ya. Semoga bisa lancar-lancar semuanya. Allah karuniakan tempat terbaik. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Doa Nabi Nuh ketika ngambang di lautan. Ya Allah, daratkan aku ke tempat pendaratan yang penuh keberkahan. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Nanti cari di Google. Ini doa karir. Ya Allah, tempatkan aku di jabatan, di posisi, di tempat yang penuh keberkahan. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Semoga teman-teman dikaruniakan Allah jalan terbaik. Rabbana atina min rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.